Selanjutnya Bapak Ibu, penghargaan. Yang pertama, penghargaan itu ada pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Menurut penghargaan tidak efektif. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Yang keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang kelima, penghargaan menurunkan kualitas. Yang keenam, penghargaan mematikan kreativitas. Yang ketujuh, penghargaan menghukum dan motivasi dari diri atau motivasi intrinsik. Jadi yang sudah pernah terjadi di sekolah kita baru-baru ini adalah yayasan kita memberikan penghargaan bagi siswa yang berprestasi. Namun akhirnya terjadi penghargaan itu ternyata merusak hubungan. Saat itu memang orang tua menghitung nilai anak dan ternyata mereka salah menghitung. Lalu mereka, harusnya anak saya Bu yang dapat ranking satunya, bukan si ini gitu. Jadi ternyata niatnya baik dari ibu ketua, ternyata yang terjadi di lapangan adalah terjadi hubungan yang jadinya sepertinya tidak enak gitu antara orang tua dan yang satu dengan yang satunya. Kemudian penghargaan ini juga nantinya bisa menurunkan kualitas. Kenapa? Nanti anak cenderung seperti ini, ya pasti dia lagi yang dapat. Akhirnya yang lain tuh nggak termotivasi. Udahlah Bu, paling dia lagi Bu. Malah saya ikut Bu, andai kan diajarkan suatu perlombaan atau pertandingan atau di kelas. Mungkin kalau kita kasih reward itu biasanya yang sering dapat ya itu aja siswa-siswa yang memang berprestasi. Jadi kita lebih bisa lagi mencari solusi-solusi terbaik supaya anak-anak kita itu tetap termotivasi di dalam belajarnya. Kemudian hukuman ya, Bapak Ibu, di sini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya. Jadi selama ini sepertinya yang terjadi adalah hukuman. Hukuman itu Bapak Ibu sepihak ya. Biasanya kita yang menentukan. Kita sebagai guru kita yang menentukan. Kalau konsekuensi antara kita dan siswa. Yang lebih bagus lagi restitusi. Kenapa? Di sini kita mengarahkan siswa untuk memecahkan, mencari solusi dari apa yang sedang dialaminya. Jadi kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensinya sesuatu itu harus terjadi. Tapi di restitusi ada pilihan-pilihan. Ya. Ada pilihan-pilihan yang bisa dilakukan di sana. Kemudian hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Sedangkan konsekuensi itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Dan restitusi itu menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Karena di restitusi itu nanti memang yang dilakukan itu adalah yang sumbernya memang dari anak. Jadi kita membantu anak mencari solusi pemecahan atas masalah yang sedang dihadapinya. Kemudian korban mendapat keadilan. Kalau di konsekuensi korban bisa diabaikan. Kalau di restitusi korban bisa mendapat ganti. Yang selanjutnya murid atau anak akan tersakiti. Jadi kalau kita hukum biasanya kan akan membekas. Saya sendiri mengalami sampai sekarang itu membekas jati saya pernah dicubit sama guru saya cuman karena sudah ada memang yang ada sampah di bawah kursinya. Saat saya masuk saya kasih hukuman. Jadi saya tanpa sadar ada kapur di bawah kursi saya. Karena saya merasa itu bukan saya yang membuat, saya santai saja, tiba-tiba dicubit. Sampai sekarang itu memang membekas. Jadi Bapak Ibu, ternyata memang hukuman yang kita berikan ke siswa itu alangkah memang kalau kita bisa katakan itu akan membekas sampai kapanpun mereka akan ingat. Kemudian konsekuensi itu akan membuat murid atau anak menjadi tidak nyaman.
Tapi di restitusi itu murid atau anak akan mendapat penguatan dari kita, ya. Jadi ada penguatan yang kita berikan. Jadi antara kita dan murid itu mencari solusinya secara bersama. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Anak melakukan karena takut dihukum. Jadi cenderung seperti itu kalau hukuman itu. Kemudian memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru untuk konsekuensi. Tapi di restitusi murid itu belajar bertanggung jawab atas perilakunya. Jadi sadar mereka kalau aku seperti ini, saya seperti ini, nanti akan seperti ini. Jadi ada kesadaran dari dalam diri sendiri. Kemudian kalau hukumnya berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Cenderung kalau di sekolah dia terlambat akan mendapat hukuman, tapi kalau di rumah mungkin dia tidak laksanakan itu, terlambat pulang sekolah, ya sekolah aja seperti itu. Karena hukuman itu nanti berlaku di sekolah saja. Kemudian kalau di konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Tapi di restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Jadi tidak sesaat. Jadi kedepannya itu mudah-mudahan anak-anak kita itu akan melakukan hal-hal yang lebih baik. Selanjutnya peraturan adalah kamu itu harusnya seperti ini, kamu itu nggak boleh terlambat lagi, kamu itu kalau ke sekolah itu harus pakai pakaian yang rapi, cenderung seperti itu. Tapi kalau di konsekuensi, karena ada konsekuensinya, kita bisa menanyakannya apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya? Kalau di restitusi, karena dari siswa sendiri, kita tinggal menanyakan apa yang kamu yakini. Jadi dari dalam diri siswa sendiri, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Asalnya itu dari siswa, kesadaran siswa. Kita yakin pasti mereka akan menjawab dengan kejujuran dia. Jadi dia nggak akan berbohong. Ya Bapak Ibu. Kemudian murid atau anak membenci peraturan. Ini kalau untuk peraturan. Masih gitu aja pun, kenapa ada peraturan? Kalau di konsekuensi nanti murid atau anak menghormati peraturan karena ada konsekuensi. Tetapi di restitusi murid akan lebih menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Selanjutnya pada peraturan itu nilainya negatif, efeknya negatif. Kalau di konsekuensi itu netral dan kalau di restitusi itu lebih positif, ya Bapak Ibu. Selanjutnya mungkin kalau tentang keyakinan kelas, ya keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi memang kalau keyakinan kita hal-hal nyata yang memang kita akan laksanakan di kelas. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Selanjutnya keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi keyakinan kelas yang sudah dibuat di kelas itu ya diterapkan di kelas itu juga. Itu berbeda dengan kelas yang lain. Jadi seperti kelasnya Bu Arini beda keyakinan kelasnya dengan kelasnya Bu Dinda atau Bu Haurat atau Bapak Ibu guru wali kelas yang lain. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi anak-anak itu semuanya mengeluarkan pendapatnya tentang keyakinan apa sih yang akan dilakukan di kelas mereka. Mungkin si A menyatakan tidak boleh terlambat, tidak boleh jalan-jalan saat belajar. Ya. Ya. Jadi kalau kalimat positifnya datang tepat waktu, saat belajar tertib. Jadi kita gunakan kalimat-kalimat yang positif. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi Bapak Ibu, keyakinan kelas itu bukan dipakai 1 tahun ajaran. Jadi kita tinjau kembali
Nanti saya berharap Bapak Ibu bisa terapkan di semester 2 buat bersama anak-anak di kelas tentang keyakinan kelas ini, dan tinjau mungkin setelah dibuat bersama mereka, kemudian mereka sudah sepakat, nanti akan ada tanda tangan masing-masing anak dibuat dalam keyakinan kelas itu. Kita tinjau selama 1 bulan, apa sih, ada nggak yang mesti kita perbaiki dari apa yang sudah dibuat oleh anak-anak kita. Jadi kita bisa tinjau kembali keyakinan kelas yang sudah ada. Oke. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Denita. Kepada Bu Denita, silakan menyampaikan materi berikutnya. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Sudarwati, yang pada kesempatan ini kami berdua lebih dahulu mengikuti pendidikan guru penggerak. Izinkan saya menyampaikan bahwasannya pendidikan guru penggerak ini sudah 2 bulan kami ikuti, mulai dari Oktober, kemudian di setiap bulannya ada lokakarya, pertemuan secara langsung, selebihnya diadakan secara virtual melalui Google Meet dan kolaborasi melalui LMS. Hari ini saya lanjutkan untuk menyampaikan apa yang telah kami pelajari, yaitu kebutuhan dasar. Sebenarnya anak-anak memiliki ada 5 kebutuhan dasar dalam teori yang menyebabkan perilakunya seperti itu. Di sini ada yang pertama, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kemudian kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Dan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Oke. Dalam bertahan hidup, yang dimaksud di sini adalah tentu kenapa anak-anak misalkan pada kasus ini. Dalam kasus ini, apabila jawaban ini ketika ditanya oleh ibu guru, kenapa kamu lapar karena orang tuamu tidak membawakan makan siang misalnya, kebutuhan dasarnya adalah berusaha untuk memenuhi kebutuhannya bertahan hidup. Nah, ini kadang terjadi mungkin di kelas-kelas kecil. Di kelas-kelas kecil anak-anak lebih sulit mungkin mengontrol dirinya, sehingga ada kejadian mungkin di kelas yang buat kita makan dalam kelas. Karena kebutuhan bertahan hidup, padahal anak-anak bisa diarahkan pada saat di kelas jangan makan dulu. Nah, itu tadi menyambung dari keyakinan kelas. Bukan kita yang membuat peraturan, tapi kita sama-sama bersama anak berkolaborasi membuat suatu keyakinan kelas yang diawali dengan kesepakatan kelas. Ketika sudah sepakat, kemudian timbullah keyakinan kelas. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ini adalah yang mendasar, mungkin anak-anak memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima tinggi, biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Bagi mereka, teman sangatlah penting. Mereka juga sangat suka bekerja sama dalam kelompoknya. Kebutuhan dasar anak-anak loh untuk mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Sehingga kita sebagai guru sebaiknya memposisikan diri kita untuk menyayangi anak ketika berhadapan dengan si Banu 100% sayang, kepada si Budi misalnya 100% sayang. Jangan ada kasih sayang yang berbeda. Kenapa? Karena sedikit saja perlakuan kita berbeda itu menimbulkan efek kepada anak. Mungkin anak-anak dengan mudah akan mengatakan gurunya pilih kasih, padahal sebenarnya mungkin yang kita lebih cenderung kita perhatikan itu karena memang dia membutuhkan perhatian yang lebih khusus gitu. Kita harus bisa ngasihkan pemahaman ke anak-anak. Contohnya di kelas saya, cenderung saya lebih memperhatikan Febri misalnya, karena dia memang butuh perhatian yang lebih dibandingkan dengan Zahira misalnya. Karena apa? Mungkin dari segi pemahaman materi Zahira lebih mudah memahami gitu dibandingkan dengan Febri. Tapi saya berusaha untuk memberikan pemahaman juga pada Zahira dan teman-teman yang lain bahwa saya melakukan itu bukan karena saya pilih kasih, tapi saya menganalogikannya begini. Kamu sama Febri lebih ngerti mana pelajaran Bu Jenita? Lebih ngerti saya, Bu. Lantas kalau saya terus memperhatikan kamu, ngajarin kamu terus-menerus, yang ada dia tetap ketinggalan. Jadi bagaimana caranya kita bersama-sama membantu Febri supaya bisa sama-sama ke kita, sama-sama seperti kita gitu. Jadi berikan pemahaman kepada anak bahwa mereka semuanya kita sayangi dengan porsi sayang yang sama. Kemudian penguasaan, ini kebutuhan dasar anak. Selalu ingin menjadi pemimpin, selalu juga suka mengamati sebelum mencoba hal yang baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan.
Mereka juga biasanya rapi dan sistematik, selalu ingin mencapai yang terbaik. Nah, di sini penguasaan, butuh pengakuan atas kemampuannya. Itu tadi. Mereka mungkin memang pada dasarnya mereka kebutuhannya adalah ketika sudah berhasil mengerjakan sesuatu, mereka butuh pengakuan, butuh kita puji. Tapi seperti yang dikatakan tadi, bahwa penghargaan kadang-kadang bisa berdampak negatif gitu. Ketika memang si anak perlu pengakuan, kita bilang, oh iya dia memang bagus begini, tapi yang lain juga bisa bagus kok seperti dia gitu. Nah, cenderung ingin menjadi pemimpin, butuh dia pengakuan, saya yang paling bisa, saya yang paling mampu untuk tampil. Kita sehari-hari mungkin sudah terjadi, siapa yang mau jadi imam hari ini? Saya. Dia butuh pengakuan bahwa dia yang paling mampu menjadi imam. Kita harus bisa memberikan pemahaman atas kebutuhannya, bahwasanya teman-teman yang lain juga pengen seperti kamu, gak hanya kamu saja kan yang pengen jadi imam, misal seperti itu. Kemudian kebutuhan kebebasan. Kenapa anak-anak dikatakan butuh kebebasan? Karena itulah usianya. Usia mulai dari usia sekolah dasar. Akhirnya apa? Di sini anak-anak ingin pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Contohnya saja, menarik sekali suara stipek itu, sehingga itu punya magnet. Kenapa kita punya stipek, kita sering nulis yang salah. Akhirnya dibanding ketika kita nggak punya stipek, kemungkinan kita menulis salah itu sedikit, karena kita lebih berhati-hati karena kita nggak punya. Akhirnya apa? Mencoba hal yang baru. Bisa nggak ini ya dituliskan ke kursi? Akhirnya bisa, karena memang mereka masa-masanya memang butuh kebebasan. Berlari-lari. Nah, jadi mungkin sebagai guru kita bisa memahami kebutuhan dasar mereka, sehingga pada saat pembelajaran perlu ada gerakan-gerakan yang kita lakukan. Akhirnya kita suruh angkat kepala, pegang kepala, mungkin yang dipegang yang lain. Itu karena kebebasan tadi. Intinya kita sebagai guru bisa mengarahkan mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Kesenangan. Saya yakin Bapak Ibu sekalian, terutama Bapak Ibu kami yang sini, ini termasuk kebutuhan dasar. Kalau kita di kelas bawaannya marah, garang, cemberut terus, mungkin anak-anak gak senang. Bahkan anak-anak terkadang lebih suka yang lucu-lucu, yang buat mereka ketawa, walaupun yang disampaikan sedikit tapi pasti mengena ke mereka. Nah, ini untuk kebutuhan dasar. 5 kebutuhan dasar manusia di sini lebih kepada siswa. Selanjutnya yaitu posisi kontrol. Di sini saya ada sebuah video yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu. Sebelumnya, sebagai guru, posisi kontrol kita adalah ada 5: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Izinkan saya tampilkan video ini, kita simak bersama ya Bapak Ibu. Di sini kasusnya ada seorang anak yang datang terlambat. Ini posisi penghukum. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat.
maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini posisi manajer. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma.
Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Keren ya Bapak Ibu. Dan mungkin kelima posisi itu pernah kita sama-sama lakukan ya. Tapi di sini mungkin kita, kalau saya pribadi ketika saya mempelajari modul ini, saya merefleksi diri saya. Ternyata hukuman itu dampaknya kecil sekali untuk merubah perilaku anak. Yang ada anak menjadi dendam, membenci, mungkin itu ya. Kemudian dari 5 posisi tadi, sebagai guru yang paling disarankan adalah posisi manajer. Kenapa? Karena di posisi manajer ini kita menanyakan apa yang menjadi masalah, kemudian memberikan solusi dan akhirnya memperbaiki kesalahan itu. Kalau sebagai teman itu tadi, mungkin dampaknya adalah ketika sama guru yang satu, karena dia merasa lebih dekat, lebih keedan kalau kita bilang bahasa Medannya. Akhirnya dengan guru yang lain dia tidak merasa seperti itu. Itu kalau posisi teman, masih ada kelemahannya. Ya, kemudian untuk posisi membuat rasa bersalah tanpa kita sadari juga pernah kita lakukan ya Bapak Ibu. Kamu jangan gitu, bikin malu ibu gitu. Akhirnya ketika kita malu dia merasa bersalah dan itu melekat dalam memori si anak. Yang lebih parah ketika kita bilang kamu jangan gitu, jantungan ibu kamu bikin. Ketika besok dia mendengar kabar kita sakit jantung, dia akan merasa orang yang paling berdosa pada hari itu. Jadi ucapan kita membuat rasa bersalahnya mungkin kita menganggap bisa merubah perilakunya. Akhirnya ya itu tadi merasa bersalah. Kamu jangan gitu, nanti bapak ditegur sama kepala sekolah. Ketika kita datang ke ruangan kepala sekolah dia merasa bersalah. Bapak kita di ruangan kepala sekolah, padahal mungkin urusan yang lain, bukan karena ditegur, tapi itu tadi membuat dampak dan memori-memori yang memiliki kelemahan. Akhirnya dianjurkan untuk kita semua, kami juga masih sama-sama belajar untuk berada di posisi manajer. Ketika anak melakukan kesalahan, saya lihat hari Selasa yang lalu anak saya keluar rame-rame, keluar gerbang jajan batagor itu pada saat jam istirahat. Akhirnya saya nggak tahu awalnya. Saya lihat, kenapa kamu ke luar gerbang? Iya Bu. Menurut kamu tuh benar nggak? Enggak Bu. Apa yang mau kamu lakukan di luar gerbang sana? Mau beli batagor Bu. Sejujur itu anak menjawab, mau beli batagor. Kalau mau beli makanan kan bisa di kantinnya Bang Rian, tapi di kantin Bang Rian nggak ada batagor Bu. Itu tadi anak butuh kebebasannya. Lalu saya tanya, menurut kamu ini salah nggak? Salah Bu. Apa yang terjadi sama kamu? Basah Bu, baju saya, sepatu saya basah. Rugi nggak kamu? Rugi. Jadi gimana caranya supaya bisa memperbaiki ini? Nanti kalau hujan kami nggak keluar lagi Bu. Gitu. Seandainya saya katakan, kalau kamu ketabrak mobil, apa yang terjadi? Itu negatif loh akhirnya ke anak. Seandainya hal itu benar-benar terjadi, gitu. Jadi di sini kita sama-sama belajar, saya sama-sama belajar dengan Bapak Ibu guru sekalian untuk akhirnya kita bisa menempatkan diri kita di posisi manajer. Kita kedepannya berusaha tidak ada lagi hukum menghukum, apalagi baik fisik maupun verbal, karena ingatan anak-anak terukir jelas. Ketika ada kalimat-kalimat yang menyakiti, dia akan ingat terus. Dan yang paling menyedihkan ketika dia berhasil, dia ingat perilaku kita yang kurang mengenakan itu.
Semoga kita sama-sama bisa memperbaiki dan berada di posisi manajer. Nah, selanjutnya ada segitiga restitusi. Ini melanjut dari apa yang dikatakan di posisi manajer. Di sini ada validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Seperti tadi, kenapa kamu keluar gerbang, pengen ke Indomaret, pengen ini, pengen itu. Tanya dulu alasannya. Kalau di posisi penghukum tadi kan dia nggak ngasih kesempatan murid untuk ngasih tahu alasannya apa. Yang lebih menyedihkan ketika dia terlambat, kita marah-marah, kita hukum. Padahal tadi sebelum berangkat dia harus suapin ibunya dulu waktu sakit. Menyedihkan ya, seandainya kita tahu hal itu terjadi. Maka memang benar-benar disarankan di posisi manajer. Akhirnya di sini kita sudah validasi tindakannya yang salah. Kemudian kita stabilkan apa cara yang lebih efektif untuk kamu butuhkan. Setel alarm Bu, siapa yang bisa ingatkan? Kemarin juga kejadiannya Bu Sudar ada kasus Arfa rambutnya gondrong di kelas 4. Sudah diingatkan ternyata kenapa nggak pangkas? Iya Bu, Bunda lupa